Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bang Lam Channel. Seperti biasa teman-teman sekalian, kali ini Bang Lam punya barang dagangan. Tapi mohon maaf sekali teman-teman sekalian, barang dagangan ini udah terjual tadi sore. Sebenarnya mobil ini saya dapat itu di tanggal 29 Juni bertepatan dengan Idul Adha. Nah, tapi belum sempat saya kontenkan karena ada beberapa kesibukan dan juga ada proses pelunasan ABC dan sebagainya, sehingga konten video ini terlewatkan. Terus mobil ini memang kami pajang di showroom. Nah, habis itu tadi didatangi konsumen, lalu dicek, lalu negosiasi, lalu deal gitu teman-teman sekalian. Tapi alangkah sayangnya mobil ini tidak saya kontenkan karena memang mobil ini menjadi mobil primadona di kalangan muda. Ini dia Jazz RS MMC 2011. Wah, dia masih generasi ke-8. Itu memang punya desain yang sangat luar biasa, menggoda bagi kalangan muda, ya, dan juga banyak orang-orang yang tidak hanya kalangan muda, ada di kalangan tua juga masih sangat menyukai desain-desain Jazz generasi ke-8 ini. Punya saya ini 2011, kilometer 121.000 teman-teman sekalian. Pajak baru saya bayar panjang karena saya dapat pajaknya off, lalu saya panjangkan, saya hidupkan pajaknya, dan konsumen terima pajak panjang plat B Depok. Itu tadi kita net di angka 136.500. Iklan saya buka di angka 138.500, kita netkan di angka 136.500 teman-teman sekalian. Nah, tapi memang ada beberapa catatan. Maklum, mobil-mobil bekas, gores, lalu ada noda, lalu ada kurang kinclong, itu sudah hal yang lumrah yang kami temui di dalam perdagangan mobil bekas. Tapi Bang Lam akan memaksimalkan mobil ini. Mobil ini udah dibayar cash, tapi saya janjikan kepada konsumen semua minus-minusnya yang ada baret di bumper nih seperti ini, baret-baret seperti ini belum saya spek, itu akan saya spek. Saya minta waktu sampai hari Rabu. Itu saya minta waktu sampai hari Rabu, spion kiri kanan karena agak usang saya spek, body kit kiri kanan itu ada goresan saya spek, bumper saya spek, dan di plafon dalam ada noda-noda akan saya bersihkan dan akan saya bonuskan salon interior dan cover setir teman-teman sekalian. Nah, artinya apa? Ketika saya dagang mobil bekas, saya sebenarnya sangat menginginkan ada barang dagangan yang nol minus, yang nol spek, interior masih bagus, kilometer rendah, tapi namanya keadaan pasar itu tidak bisa saya kendalikan, itu di luar kuasa saya, tidak bisa sekali saya kendalikan teman-teman sekalian. Makanya di mobil ini saya maksimalkan kepada konsumen, apa keinginan konsumennya saya penuhi, ya, apa yang menjadi pengganjal di dalam menerima mobil ini itu akan saya penuhi. Ini Jazz RS 2011, pajak panjang, kilometer 121.000, dan bodi utamanya masih aman sekali, masih aman, tidak ada bekas tabrak, semua silinder saya jamin utuh ya teman-teman sekalian, terjamin utuh, bagasi utuh, pintu-pintu utuh, kap mesin depan utuh, mesin transmisi aman, bergaransi, dan juga rack steer aman, triptonic juga aman, semuanya insya Allah tidak ada kendala. Hanya aja ada beberapa PR yang ya bagi saya itu lumrah lah di dalam dunia jual beli mobil bekas teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini itu saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan banyak sekali menelepon saya by WA. Bagaimana sih kita beli mobil jarak jauh teman-teman sekalian? Nah, saya kemarin ngirim VRZ ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Itu hanya by telepon teman-teman sekalian. VRZ 2018 yang sudah saya buat konten sebelumnya itu hanya by telepon. Ini caranya ya kita hanya unsur kepercayaan aja sih, unsur kepercayaan, konsumen telepon, Mas itu mobilnya gimana, saya ceritakan. Jadi dia minta request beberapa video deh, tolong divideokan mobil ketika hidup, ketika pertama kontak sampai, ya saya penuhin, hanya begitu-begitu aja. Akhirnya semua minus saya ceritakan,
Dan apa yang menjadi kendala di mobil itu saya ceritakan dan akan saya penuhi. Akhirnya dia minta hitungan pengiriman harga mobil dari Jogja ke Kupang. Akhirnya saya hitung dan akhirnya deal. Mobil diberangkatkan, tapi konsumen bayar di depan, gitu teman-teman sekalian. Karena saya tidak berani untuk mengirim mobil kalau belum dibayar. Nah, akhirnya konsumen bayar. Kita buatkan suatu bentuk perjanjian teman-teman sekalian. Kita buat suatu bentuk perjanjian dalam nota yang atas nama PT saya nanti, PT Habibah Car Group. Itu ada nota kesepakatan antara pihak penjual itu adalah perusahaan dan pihak pembeli itu adalah konsumen kita. Nah, itu kita buat nota kesepakatan. Ketika ada di saat unit sampai di tangan konsumen, ada beberapa catatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut, itu akan kita pertanggungjawabkan sesuai dengan solusi yang akan kita berikan. Misalnya, ternyata saya menyampaikan ini, misal contoh, bannya gondrong, ternyata di saat mobil sampai bannya harus diganti tempat-tempatnya. Nah, itu kita pertanggungjawabkan. Apakah kita ganti ban atau pembeliannya dibatalkan? Kita siap untuk menanggung risiko itu teman-teman sekalian. Nah, memang di wilayah timur itu saya nggak sering, tapi yang sering itu di wilayah Jambi. Karena saya orang Jambi, memang itu teman-teman di Jambi, keluarga-keluarga itu sangat sering sekali. Terutama di mobil Rush, Avanza, pernah Innova, itu kita kirim dan bayar di depan, mobil kita kirim gitu. Dulu sebelum saya buka showroom, itu yang ngantar sendirian, itu yang nyetir sendiri dari Jogja itu saya sendiri teman-teman sekalian. Saya sendiri yang bantar ke konsumen, saya sendiri yang mencari unitnya. Tapi sekarang alhamdulillah karena karena saya merasa sih kita harus banyak memberi peluang-peluang rezeki kepada orang lain. Saya pakai orang-orang kepercayaan. Ada Mas Iwan, ada Mas Ridwan yang sering saya minta bantu untuk mengantar mobil saya. Nah, itu pertanggungjawaban penuh kepada saya sendiri atau kepada perusahaan saya. Jadi konsumen hanya tahu terima transfer uang, lalu tahunya mobil udah sampai di rumah. Ketika terjadi apa-apa di jalan, itu adalah pertanggungjawaban dan resiko bagi saya gitu. Nah, memang drivernya saya tidak driver yang menghantarkan mobil tersebut itu tidak bisa request teman-teman sekalian, kecuali pertanggungjawabannya diambil alih oleh pembeli. Kenapa? Karena ya memang kan sopirnya bawa PPKB, sopirnya megang unit, akhirnya megang kendali penuh, dan saya tidak ada kontrol di perjalanan. Nah, itulah sebabnya saya ada beberapa orang khusus yang memang untuk spesialis membantu dalam mengantar atau mengirim unit ke rumah konsumen masing-masing teman-teman. Jadi ketika teman-teman sekalian ingin membeli unit by phone, cukup lihat videonya, lalu kita telepon-teleponan untuk menegosiasi, lalu request apa yang ingin saya videokan atau saya fotokan, terus nanti kita buat kesepakatan, lalu kita dealkan, mobil saya berangkatkan. Nah, itu tipsnya gitu. Jadi insya Allah kita amanah. Selama ini saya menjaga nama baik saya sendiri, dan saat ini saya sudah punya perusahaan, saya akan menjaga nama baik perusahaan saya sendiri. Itu dulu teman-teman sekalian. Jangan lupa tentang ikhtiar, banyak bersolawat, dan jangan tinggalkan sholat. Salam dari Bang Lam.